Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Rohayati Math and Art. Oke, sebelum kita melihat videonya lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan info dari channel ini. Kita ketemu lagi di matematika hari ini. Pada pertemuan ketiga kita masih di materi 1 tentang bilangan bulat bagian kedua. Sebelum memulai pelajarannya, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang operasi bilangan bulat. Ya, kalau pada pertemuan kemarin kita membahas penjumlahan dan pengurangan, maka pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Langsung saja, untuk yang pertama adalah perkalian. Oke ya, perkalian mungkin bukan materi yang asing bagi kalian semuanya ya, karena di SD kalian juga sudah pernah mendapatkan materi tentang perkalian. Kita hanya mengingat saja. Oke, di sini ada ilustrasi cerita. Kakak sedang sakit, kemudian dibawa ibu periksa ke rumah sakit dan mendapatkan resep obat dari dokter sebagai berikut. Ini ada resep dokter ya, di mana ada aturan pakainya 3 kali 1. 3 kali 1 itu diminum 1 kapsul sebanyak 3 kali dalam sehari. Jadi minumnya itu 1 sebanyak 3 kali. Yang artinya apa? 3 kali 1 adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi perkalian itu artinya merupakan penjumlahan berulang ya. Sekali lagi bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Contohnya ya, ini 2 kali 3 itu artinya adalah 3 ditambah 3. 3-nya sebanyak 2 kali sama dengan 6. 5 dikali 2 itu 2-nya sebanyak 5 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan perkalian. Kita lanjut. Ingat ya. Nah, positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali positif, negatif. Dan negatif dikali negatif sama dengan positif. Oke. Perkalian dengan tanda yang sama menghasilkan bilangan positif. Ini kalau tandanya sama menghasilkan bilangan positif. Ini positif dikali positif ataupun negatif dikali negatif. Dan perkalian dengan tanda yang berbeda nanti akan menghasilkan bilangan negatif. Tandanya berbeda. Ya, ini ada negatif dikali positif dan positif dikali negatif. Ada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Oke, sifat yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu ya, A dikali B sama dengan B dikali A. Ini contohnya. 4 dikali 5 itu artinya sama dengan 5 dikali 4. Kemudian yang kedua ada asosiatif. Asosiatif itu yang bagaimana? Asosiatif itu yang pengelompokan. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Mau yang dikerjakan yang depan dulu atau yang mau dikerjakan yang belakang dulu, hasilnya sama. Ini ya contohnya. Nah, ini mau yang dikerjakan yang depan dulu. 2 dikali 6, 2 dikali negatif 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali negatif 3 dikali 4. Ini yang dihitung yang 2 dikali negatif 3 dulu, sama dengan negatif 6 dikali 4 sama dengan negatif 24
Kalau yang sebelah sini yang dihitung yang negatif 3 dikali 4 dulu. Hasilnya juga sama-sama negatif 24. Ini yang dinamakan sebagai sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Ya, A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ya, jadi dikalikan 1 per 1. Ini ya contohnya ya. 4 dikali negatif 2 ditambah 5 itu artinya 4 dikali negatif 2 ditambah 4 dikali 5 sama dengan negatif 8 ditambah 20. Kita ingat-ingat lagi ya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang kemarin. Kalau tandanya berbeda berarti dikurangkan. Berarti 20 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 8 ditambah 20 berarti hasilnya sama dengan 12 ya. 12-nya positif karena 20-nya lebih besar. Lanjut, yang keempat, memiliki elemen netral. Ya, A dikali 1 sama dengan A. Nah, berapapun angkanya dalam bilangan bulat, ketika dikalikan dengan 1 maka akan menghasilkan angka itu sendiri. Itu yang dinamakan sebagai elemen netral, di mana 1 merupakan elemen netral dari perkalian. Yang kelima adalah sifat tertutup. Nah, A dikali B itu hasilnya C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat ya. Jadi, semua hasil dari perkalian bilangan bulat nanti hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Itu yang dinamakan sebagai sifat tertutup. Kita ke contoh perkalian ya. Nah, negatif 4 dikali 5. Lihat, negatif 4 dikali 5. Oke, tandanya apa? Oh, negatif dikali positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 4 dikali 5, 20. Berarti hasilnya adalah negatif 20. Mudah sekali bukan? Kemudian yang B. Oke, negatif 7 dikali negatif 6. Tandanya adalah negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti negatif 7 dikali negatif 6 sama dengan 42-nya positif ya. Yang C, 12 dikali negatif 5. Tandanya apa? Tandanya positif dikali negatif hasilnya negatif, berarti nanti di sini hasilnya negatif. Negatif berapa? 12 dikali 5 adalah negatif 60. Lanjut ke contoh yang D. 6 dikali negatif 5 dikali negatif 3. Oke ya. 6 sama negatif 5 dulu. Yang satunya positif, yang satu negatif. Hasilnya negatif perkaliannya. 6 dikali 5 hasilnya adalah berapa? Negatif 30. Nah, kemudian kita tulis yang dikali negatif 3. Oke ya. Nah, di sini tandanya adalah negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, berarti hasilnya dari 30 dikali 3 adalah 90 positif. Yang terakhir, negatif 2 dikali negatif 6 dikali negatif 8. Sama seperti yang atas tadi ya. Negatif 2 dikali negatif 6, negatif kali negatif kan positif. Berarti hasilnya adalah positif 12 dikali negatif 8. 12-nya positif, 8-nya negatif. Berarti hasil dari perkaliannya adalah negatif 96. Semoga contoh untuk perkalian ini mudah dimengerti ya.
yang berikutnya kita coba mengulang kembali ya yang pernah kalian pelajari tentang perkalian 6 sampai 9 menggunakan jari tangan. Oke, yang sudah bisa kita ikut menyimak juga ya. Nah, di tangan kanan ini 6, nanti sambil dipraktekkan ya. 6, 7, 8, 9 ya. Kalau 6 berarti yang dibekuk 1. Ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Pun sama juga dengan yang tangan kiri. 6, 7, 8, 9. Saya kira mudah sekali ya untuk menentukan angka-angkanya di tangan-tangan kita. Nah, kita coba praktekkan. Soal yang pertama adalah 6 dikali 8. Ini ya, 6 dikali 8. Oke, kita lingkari. Yang pertama, yang ini, berapa yang dibekuk jarinya? Jarinya yang dibekuk ada 1. Terus, yang tangan kanan, nah, itu ada 3 kan? Nah, yang bawah ini 1 dan 3-nya itu ditambah. Jadinya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, jari yang atas, nah, jari yang atas, yang pertama, yang kiri itu ada 4. Terus yang kanan ada 2. Nah, kalau yang bawah ditambah, nanti yang atas dikali 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya dari 6 dikali 8 adalah 4 dan 8. Jadinya hasilnya adalah 48. Gimana? Mudah kan? Oke, ini contoh yang kedua. Soalnya adalah 9 dikali negatif 7. Oke, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Nanti tandanya kita mengikuti di akhir saja, tidak masalah ya. Oke, ini 9. 9 dikali 7. Kita hitung lagi. Jarinya yang dibekuk. Nah, ini ada 4. Oke, yang jari kanannya ada 2. Terus yang dibekuk tadi dijumlah. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jarinya yang tidak dibekuk, jarinya yang atas, berarti ada 1. Yang sebelah kanan ada 3. Kalau yang bawah tadi dijumlah, yang atas tadi dikali ya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Oke, hasilnya dari 9 dikali negatif 7 adalah 6-nya kita tulis, kemudian 3. Nah, diingat ya, karena perkalian positif dikali negatif hasilnya negatif, makanya hasilnya adalah negatif 63. Sudah ingat kan? Oke, kalau sudah ingat kita lanjut materinya ya. Oke, sekarang kita mengingat kembali tentang perkalian bersusun. Contoh yang pertama, 16 dikali 5. Kita tulis dulu ya, 16 dikali 5. Oke, yang pertama kali dikali adalah 6 dikali 5. Berapa sih 6 dikali 5? 6 dikali 5 adalah 30. Yang kita tulis di bawah adalah 0, kemudian 3-nya kita simpan di atas. 3-nya disimpan di atas. Kemudian 5-nya dikali 1. Berapa 5 kali 1? 5 dikali 1 sama dengan 5. Kan kita masih punya simpenan 3 kan? Nah, simpenan 3-nya ini tadi dijumlahkan dengan hasil perkaliannya. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadinya hasil dari 16 dikali 5 adalah 80. Tuh ya. Kemudian yang kedua, soalnya adalah 14 dikali 17. Kita tulis dulu 14 dikali 17. Kita hitung dulu. 4 dikali 7. Berapa 4 dikali 7? 28. Yang kita tulis di bawah adalah angka 8. 2-nya kita simpan
di atas ya. 2-nya kita simpan. Kemudian 7 dikali 1. 7 dikali 1 hasilnya 7. Kita masih punya simpenan ini tadi 2 ya. Simpenannya 2. Berarti 2-nya ditambahkan dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nanti 9-nya ditulis di sini. Oke. Nah, yang 7 kita sudah selesai. 7 dengan 4 sudah, 7 dengan 1. Kita lanjutkan dengan 1 yang sebelah sini ya. Berarti 1 dikali 4 hasilnya 4. 1 dikali 1 hasilnya 1. Oke, tuntas. Tinggal dijumlahkan. Ini 8-nya turun ya. 8. 9 ditambah 4, 13. Nyimpen 1. Oke, ini tinggal dijumlah. 1 ditambah 1 sama dengan 238. Jadi hasilnya 14 dikali 17 adalah 238. Kita lanjutkan untuk yang perkalian tabel. Oke, ini mungkin sesuatu yang baru bagi kalian. Jadi nanti kalian bisa memilih mau menggunakan perkalian mana sih yang lebih mudah ya. Ini hanya alternatif belajar saja ya. 16 dikali 5, kita buat tabel. 15 dikali 6. Oke, kita buat tabel. Nah, kita buat seperti ini ya. Ini kan 2 angka. Yang ini 1 angka, berarti 2 kolom dikali 1 baris. Nah, nanti yang bawah di sini untuk satuan. Ini kan dibagi 2 ya setiap kotaknya ya. Terus yang atas nanti untuk puluhan. Kita kali ya. Kolom yang pertama ini untuk 5 dikali 6. Jadi kotak yang satu ini untuk 5 dikali 6. 5 dikali 6 kan hasilnya 30 kan? 30 berarti 3-nya di atas karena 3-nya adalah nilainya puluhan. Kemudian yang kotak di sini untuk perkalian 1 kali 6. 1 kali 6 kan nilainya 6. 6 itu nilainya satuan, makanya dia ditaruh di bawah. Nah, tinggal dijumlah, jumlahnya miring. 0. Terus 6 ditambah 3 sama dengan 90. Sudah ketemu hasilnya ya. Jadinya 15 dikali 6 adalah 90. Itu cara menggunakan perkalian tabel. Coba sekali lagi ya, nanti biar lebih paham. Untuk perkalian tabel sekarang kita coba yang 2 angka kali 2 angka. 36 dikali 17. Kita buat dulu. 36 sama 17. Ini kan angkanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti otomatis kotaknya juga akan ada 4. Oke ya. Sama seperti tadi, kita buat garis miring. Nah, setelah itu kita tentukan dululah perkaliannya. Nah, kotak pertama itu untuk perkalian 1 dikali 3. Ini untuk perkalian 1 kali 3. Kotak yang kedua 7 dikali 3. Kemudian kotak yang ketiga 1 dikali 6. Kotak yang keempat itu 7 dikali 6. Nah, baru hasilnya. Oke, 1 kali 3, 3 ya kan? 3-nya merupakan satuan. Kalau satuan berarti di bawah. Oke, terus 7 dikali 3 sama dengan 21. 20, 2-nya puluhan. Ya, 2-nya puluhan, 1-nya satuan. Kemudian yang 1 kali 6. 1 kali 6 sama dengan 6. 6 itu kan satuan. Satuan berarti dia letaknya di bawah. Kemudian 7 dikali 6 sama dengan 42. 42 berarti 4-nya di atas, 2-nya di bawah. Oke, tinggal kita jumlah ya. Itu 2. Kemudian 6 ditambah 4 ditambah 1 kan 11. 11 kan, satu saja. Yang satu kita simpan di sini. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 612.
Jadi hasilnya 36 dikali 17 adalah 612. Oke, kita lanjutkan ke bab berikutnya adalah tentang pembagian. Di sini ada ilustrasi cerita. Ceritanya adalah Dita memiliki 18 kelereng. Semuanya ingin ia masukkan ke dalam 6 wadah dengan isi yang sama banyak. Berapakah banyak kelereng dari masing-masing wadah tersebut? Ini sudah ada 18 kelereng. Kemudian ada 6 wadah. Gimana sih caranya biar isinya sama ya? Itu kan ada 6 wadah. Berarti kita ambil dulu 6. Kita ambil dulu 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dari 18 kelereng kita sudah ambil 6. Berarti masih ada 12 kelereng, masih sisa. Kita ambil 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dari 12 kelereng diambil 6 kelereng. Masih ada 6 kelereng, berarti masih bisa dibagi lagi. Kita masukkan ke dalam toples lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, habis ya. Jadi 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ada angka 6 sebanyak 3 kali di sini ya. 6-nya ada 1, 2, 3. Artinya apa? Berarti maksudnya adalah 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi seperti itu. Nah, pembagian itu merupakan pengurangan berulang ya. Jadi 27 dibagi 3 itu 27 dikurangi 3 sampai nanti ketemunya 0. Berapa sih angka 3-nya? Baru kita hitung. Oh, ternyata angka 3-nya ada 9 kali. Berarti 27 dibagi 3 sama dengan 9. Ini tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Terus 42 dibagi 7 sama 42 dikurangi 7 sampai ketemu 0 ya. Angka 7-nya ada berapa sih? Angka 7-nya ada 6 kali. Nah, berarti artinya 42 dibagi 7 sama dengan 6. Ingat ya, sama seperti yang perkalian, pembagian pun juga sama. Ya. Kalau pembagian dengan tanda yang sama menghasilkan bilangan negatif, kemudian pembagian dengan tanda yang berbeda menghasilkan bilangan negatif. Maaf, saya ulangi lagi ya. Tadi yang pembagian dengan tanda yang sama menghasilkan bilangan positif. Kalau pembagian dengan tanda yang berbeda menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, nah, negatif 20 dibagi 5. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 20 dibagi 5 adalah negatif 4. Yang B, negatif 45 dibagi negatif 9. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 45 dibagi 9 sama dengan 5. 5-nya 5 positif. Contoh yang ketiga, 36 dibagi negatif 6 dibagi negatif 2. Kita hitung satu dulu ya. 36 dibagi negatif 6. Hasilnya adalah negatif 6. Kemudian negatif 6 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Yang D, negatif 75 dibagi negatif 5 dibagi negatif 3. Dihitung dulu, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti 75 dibagi negatif 75 dibagi negatif 5 sama dengan 15 positif. Kemudian dibagi lagi dengan negatif 3. Yang satu positif, yang satu
negatif, maka hasilnya nanti adalah negatif 5. Gitu ya untuk pembagian bilangan bulat dengan tanda-tandanya. Anak-anak harus mengingat-ingatnya. Nah, kita lanjut. Nah, kita belajar porogapit ya, agar lebih ingat lagi. Nih, cara porogapit. Anak-anak harus ingat ya, biar memudahkan kita belajar pembagian. 76 dibagi 2. Kita ambil dulu yang 7 ya. 7 dibagi 2 itu berapa? Atau titik-titik kalau dikali 2 mendekati 7. Nah, yang mendekati 7 adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka, nah 3-nya kita tulis di sini. Dapat 3. Terus 6-nya kita tulis di sini kan, 2 dikali 3 sama dengan 6, ya kan? Kemudian kita kurangi. 6-nya turun. 7 dikurang 6 sama dengan 1, 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8 ya. Nah, 8-nya kita tulis di atas sini. 8 dikali 2 sama dengan 16, dikurangi sama dengan 0. Kalau sudah 0 seperti ini berarti sudah ketemu hasilnya ya. Hasilnya berarti 38. Sudah ingat? Nah, satu contoh lagi untuk porogapit. 243 dibagi 9. Kita ambil yang 24-nya dulu. 24 bagi 9 berapa ya? 9 dikali berapa mendekati 24? Apa 9 kali 3? Kalau 9 kali 3 ternyata 27. Terlalu banyak ya, karena di sini angkanya adalah 24. Berarti di bawahnya 3. Berarti 9 dikali 2 sama dengan 18. Ini yang mendekati 24. Makanya kita ketemu 2. Nah, 2-nya terus di atas. 9 dikali 2 sama dengan 18. 18-nya ditulis di bawahnya 24. Terus dikurang. 3 turun, 24 dikurangi 18 sama dengan 6. Nah, kemudian 63 kan? 63 dibagi 9 itu sama dengan berapa? Dicari 9 dikali titik-titik yang mendekati 63. Apakah 9 kali 5? 45? Oh, masih kurang. Apakah 9 dikali 6 sama dengan 54? Ternyata juga masih kurang. Berarti coba kita yang 9 dikali 7, 63. Ternyata pas ya. Berarti di sini hasilnya adalah 7. Ditulis di atas. 7 dikali 9 sama dengan 63. Nah, kemudian dikurangi sama dengan 0. Jadi hasil dari 243 dibagi 9 sama dengan 27. Oke ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan kita semuanya tentang pelajaran di SD, perkalian dan pembagian. Dan semoga anak-anak juga mudah memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.